nama saya Hovifah, NPM 07 2019 103498 dari jurusan Teknik Industri Pagi. Di sini itu saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Saya akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan triwulan 1 tahun 2020. Pada tahun 2019 tuh perekonomian Indonesia tuh lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, yakni 2018. Diperkirakan sebesar 3,19%, jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2018 3,13%. Dan nilai tukar rupiah terhadap USD pada akhir tahun 2019 kemarin masih rendah, lebih tinggi tahun 2018. Kemudian proses pemulihan ekonomi global tertahan setelah COVID-19 merebak akhir Januari 2020. Perundingan tahap 1 perdagangan antara AS dan Tiongkok sempat menurunkan ketidakpastian global dan meningkatkan optimisme pelaku ekonomi terhadap prospek pemulihan ekonomi global. Optimisme tersebut kemudian berubah setelah terjadi COVID-19 yang diperkirakan itu meningkat perekonomian Tiongkok dan menghambat keberlanjutan pemulihan ekonomi global. Setidaknya pada triwulan 1 2020 hasil asesmen Bank Indonesia menunjukkan bahwa pengaruh dari COVID ini akan fisik jangka pendek turun, tapi kemudian akan terjadi pemulihan secara keseluruhan. Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 dari semula 3,1% menjadi 3%, dan kemudian dari perkiraan semula 3,2% akan meningkat pada tahun 2021 di pasar keuangan global. Terjadinya COVID-19 telah meningkatkan risiko sehingga mendorong penyesuaian aliran dana global dari negara berkembang kepada aset keuangan dan komoditas yang dianggap aman, serta memberikan tekanan kepada mata uang negara berkembang. Jadi pada awal tahun 2020, dari bulan Januari sampai Februari, rupiah masih belum naik, masih tetap merata. Kemudian saya akan menjawab soal yang nomor 2. Apa yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 dan 2020? Yang pertama itu yang membuat ekonomi Indonesia itu menurun ada kinerja ekspor menurun sejalan pengaruh perlambatan permintaan global dan penurunan harga komoditas. Secara spesial, permintaan domestik yang tetap baik ditopang oleh meningkatnya perdagangan antar daerah seperti wilayah Sumatera. Pengaruh jangka pendek tertahannya prospek pemulihan ekonomi dunia pasca meluasnya COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian Indonesia melalui jalur pariwisata, perdagangan, dan investasi. Sedangkan kenaikan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan domestik yang tetap terjaga. Pertumbuhan domestik yang tetap terjaga dipengaruhi stabilitas konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04% pada tahun 2019. Konsumsi rumah tangga yang terjaga didukung oleh inflasi yang terkendali dan tingkat keyakinan konsumen yang tetap baik dari sisi lapangan usaha atau LU. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 didorong sektor komunikasi, informasi, sektor jasa keuangan, dan asuransi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, saya Putri Wulan Cahyani, NPM saya 07.2019.1.03493. Di sini saya akan memaparkan mengenai perkiraan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020.
Berdasarkan kutipan dari tirto.id, Sri Mulyani mengatakan bahwa pergerakan ekonomi global ini mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 yang tengah mewabah di seluruh dunia. Pendapat tersebut diperkuat oleh Central Bank of Europe yang mengatakan bahwa selama 4 minggu lockdown ini, pergerakan ekonomi global mengalami penurunan hingga 2%. Kristina Georgieva dari International Monetary Fund atau IMF juga mengatakan jika pergerakan ekonomi global mengalami kontraksi atau penurunan dan nilainya akan menembus angka negatif. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin nilai tukar rupiah sempat melemah dan harga emas pun turut ikut naik drastis. Namun pemerintah tetap berupaya untuk menguatkan kembali nilai tukar rupiah dan setiap harinya diharapkan nilai tukar rupiah ini akan naik. Berbagai kebijakan juga diterapkan baik di dalam negeri atau di luar negeri untuk mengatasi agar pergerakan ekonomi global ini tidak semakin memburuk. Berdasarkan pendapat dari Central Bank of Europe juga mengatakan bahwa perkiraan pada tahun 2021 nanti diharapkan pergerakan ekonomi global ini akan semakin membaik dan akan mencapai titik stabil. Nama saya Ozia Ananda Mardiandani, NPM saya 03546. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari nomor 4, yaitu apa saja sektor dalam negeri yang paling terdampak oleh penurunan ekonomi global seiring dengan adanya pandemik virus COVID-19 ini. Yaitu jawabannya, virus corona ini berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus ini telah menyerang banyak negara seperti Italia, Amerika, Palestina, dan lain-lain. Dan virus ini sekarang menyerang Indonesia. Lalu berdampak pada bidang ekonomi di negara Indonesia. Sebelum terdeteksi adanya warga negara Indonesia atau WNI yang terkena virus corona ini, kondisi ekonomi sudah mulai menunjukkan tekanan ekonomi, di mana tekanan tersebut dirasakan pada sektor pariwisata dan sektor keuangan. Dari sektor pariwisata ditunjukkan menurunnya jumlah wisatawan khususnya dari Cina yang menurun drastis dan berdampak pada sektor lain seperti hotel, restoran, transportasi, dan lain-lain. Sedangkan dari sektor keuangan ditunjukkan dari penurunan IHSG dan nilai tukar yang terdepresiasi akibat kekhawatiran virus corona yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian seperti pekerja harian akibat pendapatan yang berkurang ataupun hilang, dan banyak industri kecil ataupun UMKM yang resah akibat penurunan permintaan dan biaya-biaya yang wajib dibayarkan sedangkan pendapatan mereka menurun. Seiring dengan memburuknya situasi perekonomian global dan domestik akibat dari pandemi global COVID-19 ini membuat nilai tukar rupiah melemah. Terakhir terlihat kurs transaksi BI terhadap USD dari kurs jual sebesar 16.495 dan kurs beli sebesar 16.331. Nilai tukar yang terdepresiasi tersebut menunjukkan kontraksi ekonomi. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardipinasti, NPM 07.2019.1.03505. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Apa peran cadangan devisa terhadap perdagangan internasional negara kita? Cadangan devisa berperan sebagai alat transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan valuta asing. Valuta asing ini adalah mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk membantu dalam proses pengadaan barang dari luar negeri atau impor. Di saat pandemi corona seperti ini, pemerintah telah membuka komoditas pangan dan Bank Indonesia menilai cadangan devisa saat ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan impor.
dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur, NPM 07 2019 103551 dari Teknik Industri. Mengapa tingkat likuiditas perbankan harus terjaga? Apa yang terjadi jika tingkat likuiditas perbankan menurun? Karena tingkat kecukupan likuiditas mempengaruhi kebijakan moneter agar tetap akomodatif dan konsisten dengan perakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran. Stabilitas eksternal yang aman serta sebagai langkah preventif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah wabah virus corona. Jika likuiditas rendah, maka simpanan likuiditas akan berkurang, menurunnya efisiensi di pasar uang, serta memperlemah transmisi bauran kebijakan akomodatif. Sekian dan terima kasih.